Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Heldayanti dari kelas 7A dengan NPM 2135 10631. Di sini saya akan menjelaskan materi RESTful API. Yang pertama itu adalah integrasi aplikasi. Saat membuat aplikasi, sering sekali kita akan melakukan integrasi dengan aplikasi lain, baik itu aplikasi yang kita buat sendiri ataupun aplikasi yang dibuat oleh pihak lain. Jadi saat kita membuat toko online, sistem akan terintegrasi dengan sistem logistik untuk mengelola pengiriman barangnya. Saat kita membuat aplikasi belajar online, sistem akan terintegrasi dengan payment gateway untuk menyediakan layanan pembayaran kelas online. Saat kita membuat aplikasi mobile, aplikasi kita akan terintegrasi dengan sistem kita yang terdapat di server untuk mengirim atau mengambil data. Ada 4 integrasi aplikasi. Yang pertama adalah file sharing, database sharing, remote procedure invocation, dan messaging. Jadi file sharing itu merupakan integrasi aplikasi dengan cara berbagi file. Integrasi menggunakan file sharing adalah integrasi yang paling mudah dilakukan dan masih banyak dilakukan sampai sekarang. Biasanya aplikasi yang memiliki data akan membuat file, misalnya Excel, CSV, teks, atau JSON, dan aplikasi yang membutuhkan data akan membaca data tersebut dari file. File sharing sangat bermanfaat ketika integrasi dilakukan antara aplikasi yang tidak terhubung secara langsung. Di sini ada diagram file sharing yang dimana ada perantara file dari klien dan server, dimana klien akan mengirimkan file ke server. Database sharing itu merupakan integrasi antara aplikasi yang memanfaatkan database untuk berbagi data. Database sharing sangat mudah dilakukan ketika aplikasi berada di tempat yang sama dan bisa mengakses database yang sama. Aplikasi hanya perlu menyimpan data ke database dan secara otomatis aplikasi lain bisa membaca data tersebut dari database secara langsung. Di sini ada diagram database sharing yang dimana klien mengirimkan database ke server. Jadi remote procedure invocation adalah mekanisme integrasi antar aplikasi dengan cara membuat API yang bisa digunakan oleh aplikasi lain. Aplikasi yang memiliki data akan membuat API dan aplikasi yang membutuhkan akan menggunakan API tersebut untuk mendapatkan data dari aplikasi tersebut. Remote Procedure Invocation merupakan cara sulit namun sangat populer dilakukan saat ini. Hal ini dikarenakan menggunakan Remote Procedure Invocation, integrasi bisa dilakukan dengan hal yang menggunakan secara real-time. Kompleksitas internal data aplikasi tidak perlu diekspos ke aplikasi lain. Di sini ada diagram RPA, di mana klien dengan server tidak ada perantara seperti file dan database. Messaging itu merupakan cara integrasi aplikasi yang memanfaatkan aplikasi message broker atau message bus. Aplikasi yang memiliki data akan mengirim data ke aplikasi message broker, dan aplikasi yang membutuhkan data akan mengambil data dari message broker. Messaging sekilas mirip dengan remote procedure invocation, namun yang membedakan adalah messaging tidak real time. Kadang butuh waktu sampai data ke aplikasi menerima data. Sederhananya, proses messaging adalah asynchronous, sedangkan proses remote procedure invocation adalah synchronous. Jadi di sini ada diagram messaging yang dimana klien itu memberikan message bus ke server. Jadi kita akan lanjut ke pengenalan API. Jadi API itu singkatannya Application Programming Interface. Jadi API ini perantara yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lain agar bisa saling berkomunikasi. API ini berisi kumpulan prosedur, fungsi, cara berkomunikasi, atau peralatan untuk komunikasi. Pihak yang terlibat dalam API bisa dalam bentuk perangkat lunak ataupun perangkat keras. API sebenarnya sama dengan Remote Procedure Invocation, hanya saja sekarang lebih populer istilahnya API dibandingkan RPI. Diagram API itu klien yang secara langsung ke server. Contohnya itu adalah penggunaan API. Saat kita menggunakan sistem operasi tidak bisa langsung berkomunikasi dengan perangkat keras. Jadi sistem operasi ini membutuhkan API berupa driver yang perlu dipasang terlebih dahulu agar perangkat keras bisa terdeteksi oleh sistem operasi. Saat kita berkomunikasi dengan aplikasi Facebook, kita menggunakan
membutuhkan API dari Facebook agar aplikasi kita bisa berinteraksi dengan aplikasi Facebook. Jadi ada contoh implementasi API seperti driver perangkat keras sebagai API untuk sistem operasi, SOAP, Simple Object Access Protocol, CORBA, Common Object Request Broker Architecture, RESTful API, APC Thrift, protokol buffer, dan gRPC, dan lain-lain. Jadi REST ini singkatan dari Resolutional State Transfer, yang dimana REST dikenal dari tahun 2000 oleh Roy Felding. Jadi RESTful ini merupakan salah satu implementasi API yang memanfaatkan HTTP sebagai protokol komunikasinya. Jadi sini ada diagram RESTful API yang dimana klien itu mengirimkan ke web, yang dimana web ini berisi RESTful API ke database. Jadi kenapa sih RESTful API? Jadi menggunakan HTTP sebagai protokol komunikasi di mana sudah sangat populer saat ini dengan banyaknya pengguna internet. Pembuatan RESTful API sangat mudah karena seperti membuat web pada umumnya, mudah digunakan oleh klien baik itu berupa aplikasi web ataupun aplikasi non-web, seperti aplikasi desktop ataupun aplikasi mobile. Jadi ringan dan mudah dimengerti oleh manusia. Architectural constraint, jadi itu adalah REST yang dimana merupakan arsitektur pattern yang dikenal oleh Roy di tahun 2000. REST ini didesain berjalan menggunakan HTTP, sering digunakan sebagai web service. Jadi ada arsitektur constraints. Yang pertama itu adalah client server, stateless, cacheable, uniform interface, layered system, dan on demand. Client server itu adalah desain prinsipal pertama adalah client server. Jadi RESTful API haruslah memisahkan antara kompleksitas data internal dengan yang akan diekspos ke klien. Oleh karena itu, RESTful API haruslah menggunakan arsitektur client server sehingga klien tidak perlu tahu kompleksitas logik yang terjadi di server. Ada diagram client server yang dimana tidak ada perantara sama sekali dari klien ke server. Stateless ini interaksi antara klien dan server dalam RESTful haruslah stateless. Artinya, setiap interaksi harus tidak tergantung dengan interaksi sebelumnya atau setelahnya. Jadi ini mirip dengan stateless protokol HTTP. Salah satu kegunaan stateless adalah sehingga mudah untuk di-scaling, baik itu jumlah klien juga server, karena server atau klien tidak perlu peduli harus berinteraksi dengan klien atau server manapun. Ini adalah diagram stateless yang dimana klien ada 3 klien yang akan mengirim ke server. Jadi cacheable itu untuk menghemat komunikasi RESTful API bisa mengimplementasikan cache mirip seperti cache HTTP klien pada RESTful API, juga bisa melakukan cache data di lokal sehingga tidak perlu selalu meminta data terbaru dari server. Cara implementasi cache di RESTful API tidak sesederhana seperti HTTP, nanti akan kita bahas di materinya. Ini adalah diagram cacheable di mana klien ke server. Uniform interface adalah salah satu membedakan RESTful API dengan teknologi RPC lain. Jadi digunakan termuka komunikasi yang seragam untuk semua pihak, klien dan server, teknologi apapun. Hal ini dikarenakan salah satunya karena RESTful API menggunakan teknologi HTTP yang sudah standar sehingga seragam di semua teknologi atau bahasa pemrograman. Data yang diekspos RESTful API juga haruslah generatable, tidak melihatkan kompleksitas internal dari pemilik data. Ini adalah bentuk diagram uniform interface, yang dimana adanya klien yang memiliki cacheable dan uniform interface yang dikirim ke server. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.